Mari kita awali perjalanan ini dengan menjelajahi benua Asia, membayangkan hamparan luas daratan dan lautan yang menjadi saksi bisu migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Bukti-bukti arkeologi dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mereka berasal dari berbagai tempat, membawa serta budaya dan teknologi yang berbeda. Dari berbagai situs yang ditemukan dari 25.000 sebelum Masehi dan masih banyak lagi yang menunggu ditemukan, kita akan mengungkap siapa sebenarnya nenek moyang kita. Berikut beberapa teori tentang asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Gelombang pertama diperkirakan sekitar 70.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Kelompok manusia purba yang dikenal sebagai Melanesoid datang dari Afrika dan menetap di wilayah Papua dan Maluku. Mereka memiliki ciri-ciri fisik seperti rambut keriting, kulit gelap, dan postur tubuh yang kekar. Gelombang kedua sekitar 2.500 hingga 1.500 sebelum Masehi. Datanglah gelombang migrasi yang lebih besar yaitu Proto-Melayu. Mereka berasal dari Asia Selatan, terutama dari wilayah Yunan dan Indochina. Proto-Melayu membawa budaya batu Neolitik seperti perkakas batu yang lebih halus, pertanian padi, dan peternakan. Gelombang ketiga sekitar 1.500 hingga 500 sebelum Masehi. Gelombang migrasi berikutnya membawa Dutro Melayu dari Asia Tenggara, terutama dari wilayah Vietnam dan Tiongkok Selatan. Dutro Melayu membawa budaya perunggu seperti peralatan logam, sistem irigasi, dan tenun. Berbeda dengan beberapa teori yang meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan migrasi dari luar wilayah Nusantara, ada teori yang justru mempercayai bahwa proses migrasi awal manusia Nusantara bukan berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Argumen-argumen dari para pendukungnya yang melandasi teori Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa Melayu termasuk Jawa merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. 2. Terdapat kecenderungan bahwa bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, akan tetapi dalam teori Nusantara, kesamaan tersebut dinilai sebagai suatu kebetulan. Yang ketiga, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Kepulauan Nusantara dan menggambarkan keunikan manusia khas Nusantara. Yang keempat, terdapat kemungkinan bahwa orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Yang kelima, terdapat perbedaan antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tenggara. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Teori terakhir mengatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Dari Afrika mereka menyebar ke luar Afrika. Dari beberapa teori tersebut, saya meyakini bahwa leluhur Indonesia adalah berdasarkan teori Nusantara.
Dengan adanya penemuan artefak dan bebatuan kolumnar join berbentuk disusun seperti candi yang berada di Gunung Padang, Jawa Barat yang berdasarkan bukti ilmiah, situs tersebut berasal dari 25.000 sebelum Masehi, yang berarti pada zaman itu sudah ada teknologi dan perkembangan budaya di Indonesia, dan masih banyak situs-situs lain yang tentunya masih menunggu untuk ditemukan. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, tersebar di berbagai pulau. Setiap suku memiliki bahasa, tradisi, dan budayanya sendiri. Keberagaman ini menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa depan. Dengan memahami akar budaya kita, kita dapat lebih baik memahami jati diri bangsa Indonesia dan membangun masa depan yang lebih baik. True Story sudah menerbitkan novel berjudul Intrik Segitiga Beda Sisi, kisah tentang intrik di dunia kerja yang sudah bisa dibeli secara online di Shopee.